Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky Kumalasari dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil praktek pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, PPL ini berbeda dengan PPL sebelumnya, di mana PPL kali ini hanya melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami sebagai mahasiswa diperkenankan untuk memilih lokasi tempat PPL yang terdekat dengan tempat lokasi tempat tinggal kami dan masih linear dengan jurusan yang kami ambil. Saya di sini berkesempatan melakukan PPL di desa tempat saya tinggal, yaitu di Desa Jabon, Kecamatan Kalidawer. Tepatnya, saya nanti akan PPL di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Desa Jabon sendiri mempunyai 3 dusun, yakni Dusun Jabon, Dusun Jeruk, dan Dusun Karangsono. Letak geografis Desa Jabon terletak di Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung, bagian selatan dengan jalur ke arah pantai sini, dan batas perbatasan desa bagian utara dan timur dengan Desa Tenggalri, selatan dengan Desa Karangtarun, barat dengan Desa Pakisaji. Potensi yang dimiliki Desa Jabon ada beberapa, di antaranya persawahan, kesenian, peternak, dan yang lainnya, dengan jumlah keluarga sebanyak 1.286 kakak. Desa Jabon sendiri memiliki banyak kesenian seperti reog, jaranan, dan salah satunya yaitu tempat saya tinggal, yakni Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Profil Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Nah, Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini merupakan markas dari berbagai kesenian, mulai dari musik kidung kontemporer, tradisional angklung, musik Islam band, dan musik qasidah, gambus, serta yang lainnya, dengan berbagai kesenian yang berbudaya. Nah, Kidung Budaya Santri juga mengalaskan musikalisasi dalam Jawa dan modern, seperti gambus dan perkusi. Nah, organisasi ini juga mengajarkan bagaimana hidup kompak dengan menjalin hubungan interaksi sosial. Nah, lokasi sanggar ini berada di Desa Jabon, Kecamatan Kalidawer, Kabupaten Tulungagung, RT 2 RW 4. Nah, Kidung Budaya Santri ini bukan hanya mengimplementasikan karya kesenian dan pengembangan ekonomi kreatif, tetapi juga mendidik bagaimana menata kehidupan untuk menjadi lebih baik dan beradab. Nah, visi dan misi dari Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini yang pertama yaitu mampu bersaing secara sehat di bidang seni dan budaya, mencetak generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berperkati luhur dalam generasi berbudaya. Misi dari Sanggar Seni Kidung Budaya Santri tersendiri yang pertama yaitu untuk melestarikan budaya tradisi, meningkatkan kreativitas dan kualitas karya seni daerah, serta meningkatkan apresiasi generasi muda dalam mencintai kebudayaan dan mampu berkarya secara kreatif. Dasar pemikiran. Pada era global, faktor kreativitas, inovasi, dan teknologi memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Interaksi antara kreativitas, inovasi, dan teknologi dalam kreativitas ekonomi, sosial, dan budaya berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi kreatif diharapkan sebagai modal kekuatan dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan keunggulan kompetitif nasional. Nah, rahasia ekonomi kreatif terletak pada kreativitas dan keinovasian sumber daya manusianya. Setiap manusia itu memiliki kreativitas. Kreativitas muncul dari ide-ide yang ada di sekitar, biasanya terdapat barang yang bernilai jual tinggi dan memiliki banyak manfaat, serta ramah lingkungan dan juga efisien. Begitu juga di Indonesia.
Saat ini ekonomi kreatif selalu ramai, apalagi setelah mengetahui besarnya sumbangan industri ekonomi seperti seni, musik, fashion, dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri ekonomi kreatif ini merupakan hasil dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan baru dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu. Dengan demikian, sumber daya manusia bangsa Indonesia diharapkan memiliki kemampuan pola pikir kreatif di masa yang akan datang. Nah, Kidung Budaya Santri Tulungagung yang disebut sebagai wadah pengembangan bakat dan minat para pemuda desa, juga sebagai wadah pengembangan kompetitif ekonomi kreatif beberapa pemuda. Nah, di sanggar tersebut ada beberapa program yang bertujuan untuk membantu para pemuda untuk terlibat dalam peningkatan ekonomi internal sumber daya manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 mengenai ekonomi kreatif yang bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Beberapa program yang mendapatkan berada di kalangan publik adalah pendistribusian sumber daya manusia sanggar di berbagai lembaga mitra. Pendistribusian tersebut di lembaga tertentu yakni Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tulungagung yang memiliki program yakni pengembangan bakat dan minat, olah vokal religi, musik lagu sholawat, dan seni musik kontemporer. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif bagi para pemuda desa yang bergabung di sanggar tersebut. Nah, program ini menjadi branding terbaik dan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi kreatif sanggar tersebut. Dari latar belakang yang saya peroleh, di sini saya tertarik melakukan pengamatan mengenai praktek lapangan kerja dengan judul Kontribusi Pengelolaan Program Ekonomi Kreatif di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri Tulungagung. Nah, tujuan dan kegunaan diadakannya praktek pengalaman kerja ini agar bisa mengetahui bagaimana makna dari pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua yaitu mengetahui kontribusi pengelolaan sanggar seni Kidung Budaya Santri di Desa Jabon. Yang ketiga yaitu mengetahui peran lembaga mitra yang terlibat dalam program sanggar seni Kidung Budaya Santri. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kondisi Desa Jabon dengan adanya sanggar seni Kidung Budaya Santri. Waktu dan tempat pelaksanaan. Adapun waktu pelaksanaan praktek pengalaman kerja kali ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung Gelombang 3, yaitu penulis melakukan PPL selama 31 hari mulai dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2020 dengan jam kerja hari Kamis sampai Sabtu mulai dari jam 6 sampai dengan selesai, bertempat di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri di Desa Jabon, Kecamatan Kaligawe, RT 2 RW 4. Dalam pelaksanaan PPL selama 31 hari ini, ada beberapa masalah dalam sanggar tersebut, yaitu banyaknya sumber daya manusia yang ada pada Sanggar Seni Kidung Budaya Santri, tetapi kurangnya fasilitas informasi seperti mengembangkan dan mempermudah arsip serta administrasi Sanggar Seni Kidung Budaya Santri tersebut. Nah, dari problematika di atas, dapat kita ketahui beberapa hal yang perlu dilengkapi guna mendukung dan efektifnya pengelolaan Sanggar Seni Kidung Budaya Santri Tulungagung. Nah, tanggapan dari pihak lembaga yang terkait tersebut dalam permasalahan yang dihadapi oleh Sanggar Seni Kidung Budaya Santri, yaitu kurangnya fasilitas, maka pengurus sanggar tersebut mengajukan beberapa fasilitas tersebut di Lembaga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Kekayaan budaya lokal menjadi identitas penting dalam ekonomi kreatif karena menjadi ikon yang melibatkan masyarakat sehingga perkembangan industri dapat dinikmati secara bersama. Ekonomi kreatif yang berbasis budaya lokal juga dapat membantu keberlangsungan budaya tanpa merusak, tetapi sebaliknya akan mendukung kebudayaan itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu kontribusi pengelolaan ekonomi kreatif Sanggar Seni Kidung Budaya Santri Tulungagung di masyarakat sekitar, yaitu adalah di sini saya akan membahas mengenai kontribusi. Nah, kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam kerjasama dan memberikan dampak nilai dari aspek ekonomi. Nah, Sanggar Seni Kidung Budaya Santri merupakan wadah pengembangan bakat dan minat bagi para pemuda-pemudi yang ada di desa Jabon. Nah, maka sudah selayaknya bagi kalangan pemuda dan khususnya masyarakat desa Jabon untuk berpikir kreatif dan produktif. Selanjutnya yaitu kontribusi pengelolaan ekonomi kreatif Sanggar Seni Kidung Budaya Santri Tulungagung di masyarakat sekitar. Nah, kontribusi sendiri adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya
terhadap peran dalam sebuah kerjasama dan memberikan dampak nilai dari aspek ekonomi. Sanggar Seni Kidung Budaya Santri merupakan wadah pengembangan bakat dan minat bagi para pemuda-pemudi yang ada di sekitar Desa Jabon. Maka, sudah selayaknya bagi kalangan pemuda dan khususnya masyarakat Desa Jabon untuk berpikir kreatif dan produktif. Tidak mustahil jika banyak hasil cipta rasa dan karya dalam berbagai bidang dan ragam seni budaya yang dimiliki oleh sanggar ini. Nah, pengelolaan merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat pemersatu, penggerak, dan pengkoordinasi berbagai kegiatan dalam suatu lembaga tertentu. Nah, Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini memiliki beberapa program yang melibatkan pemuda dan pemudi desa untuk berperan mengembangkan potensi seni generasi penerus bangsa. Salah satu program di masyarakat adalah bimbingan bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuannya berseni di masyarakat. Di antara seni-seni yang dikembangkan adalah yang pertama adalah seni musik. Musik ini menjadi salah satu industri hiburan yang menggiurkan di tanah air. Walaupun banyak pesaing berbagai jenis aliran musik, tetapi para seniman di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini bergerak di dunia musik untuk memperoleh pendapatan dari sumber yang lain, yaitu dari pertunjukan di tempat tertentu. Nah, produk dari ekonomi kreatif di bidang musik ini adalah adanya berbagai jenis musik yang berkembang di kalangan musisi Indonesia, seperti angklung, kontemporer, campur sari, dangdut pop, dan reggae. Kontribusi program ekonomi kreatif Sanggar Seni Kidung Budaya Santri bagi masyarakat sekitar sangat relevan dan berkembang baik. Substansi dari berbagai program di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri yang pertama yaitu bagi sumber daya manusia Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Program pengelolaan Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini memberikan peluang bagi para pemuda dan pemudi desa yang terlibat, yaitu sebagai wadah penyaluran bakat dan minat serta sebagai peluang pengembangan kemampuan terjun di dunia ekonomi kreatif budaya kesenian lokal daerah. Selain itu, sebagai wadah antisipasi pengangguran bagi para pemuda dan pemudi serta mendapatkan pendapatan ekonomi yang cukup untuk berkehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi lembaga mitra dan peserta didik, kontribusi ini sebagai lembaga mitra yang bergabung pada program pengembangan seni di Sanggar Seni Kidung Budaya Santri ini memberikan peluang besar bagi para peserta didiknya untuk mengembangkan eksplorasi seni pada diri siswa dan siswinya. Beberapa contoh kemampuan seni peserta didik lembaga mitra yakni adanya pengembangan kesenian hadroh, kesenian musik kontemporer, dan kesenian olah suara. Yang ketiga, bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan menjadi pengawal utama. Masyarakat itu adalah menjadi pengawal utama tangga berdirinya Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Dengan adanya sanggar ini, masyarakat menjadi terhibur, khususnya orang tua tertarik untuk mengikutkan putra dan putrinya untuk belajar di sanggar seni tersebut. Dengan terasahnya bakat dan minat tersebut, banyak anak yang terarah bakatnya dan jadi peluang bisnis di ekonomi kreatif karena banyaknya job yang untuk manggung, sehingga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil kreativitas anak tersebut. Selanjutnya yaitu lembaga mitra yang terlibat dalam Sanggar Seni Kidung Budaya Santri. Yang pertama yaitu ada di MTSN 2 Tulungagung, tepatnya di Desa Tanjung Tunggangi, Kecamatan Kaligawer. Yang kedua yaitu MIS 1 Tulungagung, yaitu berada di Desa Jabon sendiri, Kecamatan Kaligawer. Nah, lembaga di atas itu memberikan kepercayaan kepada Sanggar Seni Kidung Budaya Santri dalam pengembangan bakat dan minat dalam bidang kesenian. Berbagai event telah dimenangkan oleh lembaga tersebut. Dengan adanya lembaga mitra tersebut bisa menjadikan kreativitas sebagai modal utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Yang selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Desa Jabon dengan adanya Sanggar Seni Kidung Budaya Santri Tulungagung. Potensi yang tumbuh dan berkembang di Desa Jabon cukup memberikan peluang kepada masyarakat untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi keterampilan dan potensi budaya yang berkembang di tengah-tengah heterogenisme masyarakat. Jika di berbagai daerah, seni menjadi potensi yang sangat mumpuni untuk menjadikan dan dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kreatif desa. Dengan adanya Sanggar Seni Kidung Budaya Santri di Desa Jabon, munculnya reputasi yang baik di tingkat daerah hingga tingkat wilayah. Manfaat ekonomi kreatif ini bukan hanya sangat penting bagi perusahaan, namun juga untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu manfaatnya yaitu terarahnya bakat dan minat pada generasi muda, khususnya di bidang seni, dan bisa menumbuhkan semangat para pemuda dan mempunyai penghasilan dari kegiatan tersebut. Bisa membuka lapangan pekerjaan dan memberikan inovasi baru supaya cepat berkembang. Mendapatkan undangan dari salah satu wisatawan politik.